Jumpa lagi dengan saya, Arthur Jefferson Maya. Saya berada di ruangan Prodi Hubungan Internasional. Kali ini kita akan berdiskusi tentang diplomasi dalam perspektif yang baru. Ada 3 hal yang menjadi penting untuk mendiskusikan diplomasi. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kedaulatan, dan yang ketiga diplomasi itu sendiri. Kita akan mengurai satu persatu dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, negara. Secara terminologi, negara bisa diartikan sebagai entitas politik dan hukum. Kalau dengan demikian, maka pertanyaannya, apakah negara lahir sejak Westphalia atau rejim Westphalia pada tahun 1648? Kalau melihat terminologi tadi, maka dalam cangkang Eropa justru kita mengetahui 2 istilah negara yang sangat populer, yaitu negara pra-Westphalia. Ada El-Etat dan ada State. Di sini maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran negara atau eksistensi daripada negara itu tidak lahir dari Westphalia 1648, tetapi sebelum Westphalia 48 kita sudah punya atau kita sudah memiliki yang namanya negara. Kalau kemudian kita mendefinisikan lagi bahwa negara adalah pengorganisasian politik dengan pemerintah, maka pra-Westphalia pun sudah ada. Ada masyarakat primitif di sana sebagai organisasi politik dengan pemerintah. Kemudian ada polis di Yunani, Kekaisaran Romawi, Romawi Agung, Khilafah, ada Liga Kota, Republika Kristiana, dan juga yang saat ini kita kenal sebagai gereja atau Vatikan. Ini juga mengartikan bahwa pra-Westphalia negara itu sudah ada dalam hal pengorganisasian politik dengan pemerintah. Bagian kedua yaitu kedaulatan. Kedaulatan merupakan satu diskursus yang mengartikan otonomi suatu negara. Pertanyaan yang sama, yang naif, apakah kedaulatan itu hadir saat rejim Westphalia 1648? Jawabannya tentu saja tidak. Sebelum pra-Westphalia, kita sudah mengenal yang namanya sedari Solon 600 sebelum Masehi. Kemudian ada Iskandar Agung, kemudian ada Julius Caesar, dan dalam cangkang di luar Eropa, kalau kita masuk kepada cangkang Asia, maka banyak lagi kedaulatan atau otonomi yang negara pra-Westphalia. Jadi diskursus kedaulatan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru atau bukanlah sesuatu yang lahir sejak Westphalia 1648. Tetapi sejarah mencatat bahwa sudah ada sebelum pra-Westphalia. Nah, bagaimana definisi kedaulatan tersebut pasca Westphalia atau sejak Westphalia rejim ini? Ada 3 item yang spesifik dalam hal mendefinisikan kedaulatan Westphalia 1648. Yang pertama tentu saja teritorialnya terbatas. Yang kedua, otonomi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah saling mengakui antara negara yang berdaulat dengan negara yang lain. Nah, ini menjadi penting untuk membedakan kedaulatan pra-Westphalia dengan pasca-Westphalia. Kita akan masuk pada inti dari diskusi kita, yaitu diplomasi. Kenapa negara dan kedaulatan harus mengawali diskusi kita untuk melihat diplomasi dalam perspektif yang baru? Karena banyak literatur yang mencatat bahwa diplomasi adalah instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Apakah hal ini benar? Tentu saja benar. Kenapa? Kalau kemudian dalam level analisisnya adalah negara, atau jika kita berada pada cangkang
sentris realis dogmatis yang mengatakan bahwa aktor utama adalah negara, maka instrumen untuk mencapai kepentingan nasional adalah diplomasi. Nah, bagian ini yang menjadi basis kritis kita. Di era kontemporer justru kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang baru yang kita butuhkan solusinya lebih daripada itu. Jadi diplomasi kali ini adalah diplomasi yang mendefinisikan mediasi keterasingan. Kita akan coba menggali sedikit terkait diplomasi alien ini. Pencetusnya adalah Derderian. Derderian dalam On Diplomacy itu menulis bahwa diplomasi as mediation of alienation. Nah, ini menjadi menarik dalam diskusi kita. Katanya bahwa ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang terasing. Jadi misalnya komunitas perempuan, LGBT dan sebagainya, ini adalah komunitas-komunitas yang terasing yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal memediasikan mereka agar mereka tidak terasing lagi. Nah, dan juga banyak hal komunitas-komunitas ini yang tidak diakui oleh negara itu sendiri. Ini yang menjadi bagian penting dalam era kontemporer untuk kita melihat bagaimana peran dari aktor non-negara di sini menjadi penting. Definisi tentang national interest atau kepentingan nasional yang harus dicapai dalam menggunakan instrumen diplomasi ini bergeser. Tentu saja diplomasi bukanlah untuk mencapai kepentingan nasional saja, tetapi lebih untuk melihat kepentingan-kepentingan komunitas yang terasing. Saya ingin sharing sedikit tentang komunitas terpisah ini atau komunitas yang terasing ini. Misalnya, jika kita mengambil paradigma organisasi, maka yang terlihat adalah mitos diplomasi misalnya. Ada mitos-mitos lokal yang kemudian tidak diterima. Ada kelompok-kelompok yang kemudian meyakini sesuatu yang tidak universalism yang kemudian ditolak sama negara bahkan pemerintah. Ini menjadi menarik, apalagi kalau kemudian kita mengambil kasusnya Asia Tenggara ya, yang sekarang ini memiliki mitos diplomasi yang sangat banyak dan perlu dimediasikan. Nah, mitos ini mencirikan apa saja sih? Mitos ini mencirikan budaya, sosial, kemudian keyakinan. Ini merupakan mitos yang muncul di era kontemporer. Nah, komunitas-komunitas yang berada pada mitos-mitos inilah yang kemudian terasing. Mereka membutuhkan yang namanya diplomasi. Dan diplomasi ini adalah bukan diplomasi yang diagungkan oleh Barstone, Barrett, Kissinger, dan lain-lain. Tetapi diplomasi kali ini adalah diplomasi dari Derderian, yaitu diplomasi keterasingan. Demikian diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi.